penguji dan mentor ya. Seperti yang sudah saya sampaikan grup, di WhatsApp grup. Jadi nanti setelah di screenshot teman-teman bisa mengunggah ke drive yang sudah saya kirim. Oke, silakan. Ya, menambahkan Mbak Ina, teman-teman Ya, jangan lupa untuk di-record ya. oh Jangan iya, sampai terlupa untuk di-record. itu wajib. Ya, terus jangan sampai untuk close breakout room. Nah, baru diingatkan sudah kejadian di close breakout roomnya. Halo, Nyamul. Ya, jangan diklik close all room ya, teman-teman. Pak, Bu, maaf izin bertanya. Ya, mana? Kebetulan saya ini kan nomor urut 1, tapi belum ada breakout room atas nama saya, Bu. Breakout room Breakout atas nama. roomnya di sesuai Ya kan di kelompok, Mbak, bukan kelompok, nama Mbak. masing-masing ya. Oh ya, Ya, kelompok berapa masuk di Kelompok breakout satu, room kelompoknya. misalnya semua peserta di kelompok satu masuk ke kelompok satu, kemudian sesuai urutannya untuk melaksanakan presentasi. Ya, matur nuwun, Bu. eh, Mohon izin Ibu, tanya ya, untuk ya, mentornya nanti langsung. Belum pada gabung semua ya, kita tunggu sampai semuanya gabung pesertanya. Harus kelompok 2 jumlahnya berapa? 10 atau 11 atau 9? 10. 10 ya. Untuk urutan sesuai dengan daftar atau ada urutan lain, minta dicat ya, dicat ya. Sesuai urutankah atau lain? Kemarin sudah menghubungi panitia untuk urutan sudah kita share di grup. Iya, Ibu. nggak ada ini, komunikasinya putus, minta dicat aja. Oh iya. Sambil menunggu yang lain, saya mulai aja ya, sambil tak tunggu ya urutan seminarnya. Nomor 1 siapa? Nomor 1 saya, Bu. Marliatus Soliha. Saya itu siapa? Saya, Bu. Hah? Saya. Apakah suara saya terdengar? Saya, Bu, nomor 1. Mardia. Iya. Iya. Oke. Sambil saya tunggu catnya ya urutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati penguji Pak Samsul Palak. Yang kami hormati panitia Latsar 45, angkatan 45. Yang kami banggakan adik-adik peserta Latsar angkatan 45 kelompok 2. Izin perkenalkan saya Lulu, moderator. Nanti untuk seminar langsung ya. Untuk pembagi, jangan lupa nanti rekam seminar masing-masing. Kedua, nanti presentasi maksimal 5 menit saja, nggak usah lama-lama, langsung di latar belakang, kemudian korisu sama tahapan kegiatan, waktunya 5 menit, kemudian penguatan mentor 3 menit saja, mentor tidak perlu hadir dari awal ya, pokoknya 10 menit sebelum peserta seminar suruh join Zoom, kemudian penguji 10 menit itu maksimal. Semua waktu yang saya sampaikan itu maksimal ya, maksimal. Jadi peserta 5 menit, mentor 3 menit, penguji 10 menit itu maksimal. Harapan saya per peserta itu 20 menit kali 10 orang, 200 menit, 3 jam, 20 menit ya, 3 jam 20 menit, mulai dari jam 8, berikan 8, 9, 10, 11, nah, itu maksimal 12 sudah selesai lah, kalau bisa kurang. Untuk urutan pertama, sesuai tadi informasi Mar Mardiatus Solihah ya. Iya, Bu, Mardiatus saya. Solihah. Untuk, gimana? Untuk mentornya sudah hadir, Mbak. Sudah, Bu, tapi belum join ke breakout room. Apakah bisa diundang ke sini? Sudah boleh, Bu?
Tadi terakhir mentor saya masih ada di Zoom meeting yang besar tadi yang bareng-bareng itu. Disuruh join, Mbak. Oh ya, Bu, sebentar ya. Siapa tadi namanya? Marliatus Solihah, Bu. Bukan mentornya. Eh, Ratna, Ratna Eryani, nama Zoom-nya Zoom Pro. Ratna Eryani ya, dari UIN Iya, Sunan Kalijaga ya. Tinggal klik iya, join aja, itu udah kita masukkan. iya, Bu. Sedang saya hubungi ini, Bu. Sambil disiapkan ini, Mbak, PT-nya. Kalau saya sendiri, apakah sudah bisa share screen, Bu? Oh, silakan. Mau dimulai, Mbak? Oh iya. Ya, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardiati Solja dan saat ini saya sedang bertugas di UIN Sunan Kalijaga sebagai calon analis pengelolaan keuangan APBN Ali pertama. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai rancangan aktualisasi saya berupa panduan optimalisasi penyusunan SPC menuju tata kelola keuangan yang akuntabel di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Eh, Berdasarkan hasil pengamatan saya, ya, berdasarkan hasil pengamatan saya, salah satu tujuan dasar CPNS adalah membentuk ASN yang profesional. Dan berdasarkan hasil pengamatan saya selama kurang lebih 3 bulan berada di UIN Sunan Kalijaga, saya mengamati bahwasanya salah satu isu yang paling utama yang perlu segera diselesaikan adalah kurangnya pemahaman pengguna dana mengenai alur dan ketentuan SPC. Hal ini dan sudah saya analisis menggunakan metode APKL dan menunjukkan bahwa skor 12 atas belum optimalnya skor dengan poin 16 berupa kurangnya pemahaman pengguna dana tentang alur dan ketentuan SPJ di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta menjadi core isu utama yang harus segera dicarikan solusinya. Dan berdasarkan hasil analisis USG juga ditemukan bahwa skor kurangnya pemahaman pengguna dana tentang alur dan ketentuan SPJ menjadi permasalahan yang memiliki skor tertinggi. Dan menggunakan hasil analisis Fishbone juga ditemukan bahwasanya core isu ini juga disebabkan oleh berbagai macam permasalahan, mulai dari material, milieu, dan juga metode. Selanjutnya, untuk mengenai rancangan kegiatan terhadap rancangan aktualisasi ini, yang pertama di tahap 1 adalah melakukan perencanaan dan pemetaan pemenuhan kebutuhan informasi dan juga alur ketentuan SPC. Hal ini untuk menentukan apakah guidebook tersebut akan bisa menemukan solusi untuk permasalahan yang ada. Selanjutnya, pada tahap kedua, kita akan melakukan identifikasi tujuan untuk menemukan ruang lingkup dan juga kebutuhan informasi sebagai dasar penyusunan outline guidebook. Lalu tahap ketiga, kita akan melakukan finalisasi, di mana saat ini kita sudah akan memastikan bahwa guidebook yang kita susun sudah memenuhi dengan ketentuan regulasi yang sudah ada. Selanjutnya di tahap 4, kita akan melakukan monitoring dan juga evaluasi. Pada tahap terakhir ini, kita akan menyusun instrumen evaluasi berupa wawancara dengan para pengguna dana, di mana kita akan mengambil feedback dari mereka, lalu akan menganalisis feedback tersebut untuk melakukan evaluasi terhadap guidebook yang sudah kita susun. Sekian dari saya. Lalu untuk analisis potensi dan juga kendala, kita akan melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama, melakukan perencanaan dan pemetaan pemenuhan kebutuhan informasi alur dan ketentuan SPC, lalu melakukan identifikasi tujuan ruang lingkup, lalu melakukan finalisasi dan juga monitoring atas tersusunnya guidebook. Dan juga ada jadwal kegiatan yang dimana akan dilaksanakan mulai dari bulan September hingga bulan November. Sekian dari saya, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya, Mbak. Kemudian waktu selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Ratna Eryani dari UIN Sunan Kalijogo memberikan penguatan waktu 3 menit, Bu, disilakan. Iya, terima kasih Mbak Moderator. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Lia, CPNS yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Saya selaku Kabak PU di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ketika kemarin Mbak Lia mengatakan mau membuat semacam guidebook, saya pikir itu ya menurut saya itu perlu gitu ya, sangat perlu karena berbagai pertimbangan ketika tadi Mbak Lia mengatakan bahwa masih kurang pahamnya apa namanya pelaksana kegiatan. Mungkin perlu kami informasikan kenapa pentingnya aktualisasi yang akan dilakukan oleh Mbak Lia dan juga kondisi di kami. Kami di perguruan tinggi itu pelaksana kegiatan adalah fakultas itu adalah bidang 1, 2, 3 dan juga prodi, program studi yang ada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Kami ada 19 prodi. Dan prodi itu masa jabatannya maupun pimpinan fakultas itu masa jabatannya itu 4 tahun. Nah, dan juga kegiatan kemahasiswaan yang itu terdiri oleh SEMA, DEMA, dan juga himpunan mahasiswa program studi. Dan itu masa mereka bekerja itu hanya 1 tahun. Jadi memang seringkali kita sudah melatih, kami sebagai struktural ya, itu sudah memberikan istilahnya induksi ke prodi dan juga induksi untuk kemahasiswaan, tetapi karena masa kerja yang ada batas tertentu dan memang bidang tugasnya itu bukan keadministrasian, maka menurut kami apa yang diusulkan oleh Mbak Lia sangat diperlukan. Untuk kemahasiswaan sebenarnya setiap tahun kami juga ada istilahnya semacam induksi untuk kegiatan untuk pengurus kemahasiswaan. Nah, dan kami hanya memberikannya semacam lembar ini checklist gitu. Kalau kemudian Mbak Lia akan melakukan aktualisasi seperti itu, maka Mbak Lia akan membuat yang lebih komprehensif dan kami rasa itu akan bermanfaat bagi aktivitas akademika kami dan dalam pelaksanaan kegiatan dan itu sesuai dengan administrasi keuangan negara yang berlaku di Indonesia maupun UIN gitu. Jadi begitu. Halo. Halo. Suaranya agak terputus-putus. Ya, halo. Oh iya, maaf. Suaranya agak terputus-putus. Iya, karena saya masih di perjalanan, Mbak. Ini saya dari Babel mau ke Belitung. Ya, tapi tadi sudah tersampaikan, apa sudah bisa diterima apa yang saya sampaikan? Halo. Bisa, Bu, bisa. Sepertinya dari Mbak Lulu itu Mbak yang agak terputus-putus karena sini jelas itu suaranya Ibu Ratna. Iya. Oke, Bu. Oke, begitu Mbak Lulu. Ya, tadi prinsipnya kami menyetujui aktualisasi yang akan dilakukan oleh Mbak Mardiatus Salihah dan itu memang merupakan sesuatu yang diperlukan oleh fakultas kami gitu. Begitu, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih atas penguatan yang diberikan. Waktu selanjutnya kami persilahkan Pak Samsul Falak memberikan tanya jawab kepada peserta. Disilakan, Pak. Ya, Mbak Mardiatus Salihah bisa di-share screen lagi? Oh ya bisa, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak? Nanti untuk semua peserta sama ya, nggak perlu di off share ya. Jadi ini stop Mbak, paling atas ya. Setahu saya ya, selama saya mengisi materi ini itu judul itu
bukan panduan itu sebagai solusi, gitu ya. Kalau ini kan panduan panduan optimalisasi. Jadi kalau menurut saya ini adalah optimalisasi penyusunan SPJ menuju tata kelola keuangan yang akuntabel, ya, melalui panduan titik-titik. Itu panduan apa? Itu bukan panduan optimalisasi. Jadi judul RA, mbaknya bisa lihat hampir semua judul biasanya itu solusinya ada di belakang. Nah, kalau ini panduan optimalisasi ini menurut saya perlu diganti ya judulnya. Jadi optimalisasi penyusunan SPJ menuju tata kelola keuangan yang akuntabel melalui apa gitu, Mbak. Ya, siap, Pak. Yang sebenarnya Mbak Martiatus itu mau apa toh? Kan ini kan penyusunan SPJ itu kan sudah biasa. Kemudian mau dioptimalkan kan? Lah melalui apa? Kira-kira melalui apa Mbak Martiatus Soleha? Kalau rencana saya melalui pembuatan guidebook, Pak, sebagai panduan kepada pengguna dana. Nah, jadi langsung aja optimalisasi penyusunan SPJ menuju tata kelola keuangan yang akuntabel melalui guide apa? Guidebook, Pak, guidebook. Nah, melalui guidebook. Ya, itu ya Mbak ya, judulnya itu dulu. Jadi optimalisasi penyusunan SPJ menuju tata kelola keuangan yang akuntabel melalui guidebook di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Itu yang pertama. Kemudian ini tadi saya lihat di isunya, coba di isunya Mbak. Yang nomor 1, Belum yang optimalnya yang pakai APKL. PKL. Nah, ini ya, kan kurangnya pemahaman pengguna dana tentang alur dan ketentuan SPJ di Fakultas Ilmu Tarbiyah. Karena Anda mengangkat ini, maka isunya cukup belum optimalnya, ini perhatikan ya, belum optimalnya penyusunan SPJ. Gitu Mbak, ya. Ya, Pak. Jadi belum optimalnya penyusunan SPJ. Tolong itu diganti. Ya. Jadi judulnya diganti, isunya diganti. Saya tahu agak kekeliruan itu dari isu tadi. Oh, isunya kok seperti ini, judulnya kayak gitu. Jadi mbaknya udah catat ini? Sampun, Pak. Nah, jadi belum optimalnya penyusunan SPJ. Sesuaikan. Kalau di judul tadi optimalisasi penyusunan SPJ, ya tinggal di apa isunya itu ya belum optimalnya. Harusnya kan isunya dulu nih. Kenapa saya langsung ke judul itu judulnya agak sedikit berbeda dengan yang lain. Meskipun saya sebenarnya tadi udah lihat di isunya. Jadi belum optimalnya ya penyusunan SPJ di UI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Gitu ya Mbak. Ya, Pak. Jadi sudah 2. Kemudian ke bawah Mbak. Lagi. Nah, core isunya ditulis. Ya, belum optimalnya penyusunan SPJ. Itu ya. Itu di kepalanya ini ditulis nih kepalanya. Baru kita mengetahui sebenarnya apa sih penyebab-penyebabnya. Nah, Anda sudah mengatakan di sini, ya kan? Nah, ini. Nah, kalau metode itu salah satunya tadi itu sebenarnya belum adanya SOP, belum adanya panduan, belum adanya guidance book. Nah, itu belum adanya kayak panduan ya, guidance. Itu di metode. Nah, nanti tapi ini nggak usah nggak masalah ya. Terus ke bawah, Mbak. Jadi nanti ini akan kita tagih di
laporan aktualisasi tadi perubahan judul, ya. Ya, Pak. Berarti ya, isunya harus dirubah dulu. Isunya yang pertama harus dirubah dulu. Yang kedua, tadi kan guidance book, ya kan, Ya. melalui atau menggunakan guidance book, ya kan. Maka tahapannya dari ada 5, terus ke bawah lagi, Mbak. Ini kan kalau Mbak itu tahapan terus ke bawah lagi, terus yang metriknya, yang metrik terus terus. Nah, pakainya ini metriknya, Ya, bukan langsung ke sudah atas lagi. saya pecah jadi Oh, satu-satu, Pak. nah ini gini ya. Untuk metrik itu kan ada 6 kolom. Ya, nanti disesuaikan. Yang pertama itu kan angka tuh nomor 1, 2, 3, 4. Nah, sampai 5 Mbak. Tadi saya lihat itu Mbak ini cuma sampai 4. Sampai 5. Kemudian kegiatannya, ya kegiatannya ini Mbaknya. Karena di atas itu melalui guidance book, maka di kegiatannya itu yang pertama perencanaan, ya, penyusunan guidance book. Nah, nanti tahapan-tahapannya ya ini salah satunya mungkin menelaah, ya, sedetail-detailnya. Yang kedua, ya, kegiatan kedua itu mengorganisir penyusunan guidance book. Yang ketiga, ya, berarti penggunaan guidance book untuk apa tadi, ya. Kemudian yang keempat itu bisa pengecekan penggunaan guidance book. Yang kelima baru evaluasi. Itu Mbak. Iya, Pak. Ya, coba ulangi Mbak. Apa yang perlu dirubah? Yang pertama kita akan merubah judul, di mana judulnya disesuaikan menjadi optimalisasi SPJ melalui pembuatan guidebook. Lalu kita akan merubah core issue, Optimalisasi apa? Penyusunan ya? optimalisasi penyusunan SPJ menuju tata kelola keuangan Mm-mm. yang lebih akuntabel melalui pembuatan guidebook di Fakultas Hmm. Ilmu Tarbiyah. Terus, Lalu nah selanjutnya, guidance booknya seperti apa rencananya tadi besok itu? dalam bentuk soft file, Pak. Dalam bentuk Dalam soft file. novel. Iya, soft file, tapi udah desainnya udah seperti buku seperti itu, Pak. Oh ya, ya nggak apa-apa itu ya. Dengan guidance book ya. Nanti guidance booknya itu nanti eh, Anda sudah bisa punya, sudah ada, sudah apa? Sudah ada gambaran atau bahkan sudah punya sebelumnya, Mbak? Sudah ada gambaran, Pak. Karena sebelumnya waktu masih kuliah pernah membuat seperti itu, jadi mau akan saya implementasikan saat aktualisasi. Ya, terus ya di samping sebenarnya ini paling pas itu guidance book nggak apa-apa. Kemudian mungkin ditambahi kayak semacam SOP, tapi SOP itu adalah milik pimpinan, bukan Anda ya. Kalau Anda nggak bisa bikin SOP, SOP itu Anda kalau tim bisa ya, tim tim penyusun SOP itu bisa. Nanti mungkin perlu Mbak dikasih SOP, tapi nanti SOP-nya itu harus melalui tim, harus ada SK-nya. Kemudian pimpinan itu sebagai ketuanya, lah Anda sebagai tim penyusun. Itu. Jadi bagaimana SPJ itu akan dilakukan agar akuntabel, mestinya sekelas UIN itu ada SOP-nya. Itu saya yakin sebenarnya sudah ada SOP-nya kemungkinan. Itu ya Mbak. Iya, Pak. Kalau nanti ada SOP-nya, jenengan bukan sebagai apa penyusun utama, tapi tim penyusun. Dan itu mestinya ada SK. Tapi sementara kayak gitu, Mbak. Gitu ya. Berarti untuk sementara kita lebih menekankan ke guidebook-nya saja ya, Pak? Ya, guidance booknya saja nggak apa-apa.
guidance book ya. Tapi kalau guidance book itu nanti kemungkinan akan kurang bermanfaat. Karena guidance book itu kemungkin ya hanya pada pribadi itu. Tapi kalau pakai SOP ya itu nanti akan diterapkan untuk semua orang dan kemungkinan di fakultas itu ya akan menggunakan SOP itu. Akan lebih bermanfaat. Cuma Anda bukan sebagai penyusun, tapi tim penyusun. Dan bukan ketua ya, sebagai tim penyusun. Gitu. Jadi kalau bisa sih itu kalau bisa. Tapi kalau seandainya memang Anda misalkan Bu Mentor nanti sama Bu Mentor ya Iya, Pak. Dengan Bu untuk Ratna. memperbincangkan ini. Oh iya, Apakah Pak. perlu ada SOP itu ya? Itu ya Mbak. Kalau menurut saya sih perlu ya karena sini kelas SPJ. Oke, gitu ya Mbak. Iya, Pak. Terima Terima kasih. kasih. Ya, terima kasih Pak Falak atas masukannya. Dicatat semua ya Mbak ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Bu Ratna Eriani atas waktu yang kemudian kami ucapkan selamat kepada Mbak Lia. Sudah seminar ya Mbak ya. Ya, terima kasih, Bu. Alamin. Kemudian untuk selanjutnya Mbak Bu Ratna sama Mbak Lia diperbolehkan meninggalkan Zoom ya. Diperbolehkan. Terima kasih Ya. Mbak Lulu juga Pak Samsul atas arahannya. Semoga nanti membawa manfaat juga untuk lembaga kami. Ya, semangat Mbak Lia. Ya, Terima Bu. kasih, saya logout ya. Oke. Untuk selanjutnya penyaji Saya izin berikutnya. logout ya, Bu. Dan Pak. Oke ya. Untuk selanjutnya penyaji kedua Diki Prayogi sudah. Pak Panggi, maaf Pak. Iya Mbak, gimana Mbak? Kebetulan saya sudah selesai seminar dan sudah diperbolehkan keluar oleh Bu Lulu. Oh iya, bisa live. Bisa live Nggak langsung ya? apa-apa. Oh iya, Ya, terima kasih bisa. Pak. Ya.